kali sih ya. Zaman sekarang tuh entah kenapa semua itu serba cepet. Kayak sekarang nih di Twitter aja, hashtag trending topiknya udah beda-beda tiap menit, Bor. Bener, bukan lagi tiap menit sih, tiap detik. Semacam, coba deh kamu refresh aja. Itu tuh udah langsung beda, langsung berubah gitu. Kayak menggela nafas aja sebentar, udah ya, udah beda lagi nih yang jadi nomor 1, 2, 3-nya. Nah, satu kedipan mata. Iya bisa tuh disebut seperti itu sih. Emberan. Emang sosial media tuh sekarang nggak bisa lepas dari kehidupan sih. Udah melekat banget sih. Udah melekat baket lagi. Banget kali ya. Bunga kali ya baket ya. Pengen dikasih. Yang uang isinya. Nah, zaman sekarang juga lagi zaman-zamannya apapun kegiatannya, entah itu graduation atau lagi ulang tahun, langsung dikasih baket bunga, Bor. Bener. Nggak ketinggalan juga, harus diposting di sosial media. Udah pasti dong, validasi yang pertama, yang kedua adalah mengapresiasi. Bener, aduh ilah, validasi, apresiasi, Yes. pamerisasi juga sih. Zaman sekarang nggak pamer di sosial media, di ketinggalan sih katanya. Nah, kalau ngomongin soal sosial media dan ketinggalan nih kawan Kisah Fam, ada loh yang namanya itu si singkatannya FOMO. FOMO. Keren tuh kayaknya tuh, Kak. Keren kan? Emberan. Keren kan kayaknya. Tapi itu ada yang nyebut kalau itu adalah sebuah, bukan penyakit sih, cuman apa sindrom ya? Kali sindrom, ya. Bener. Betul banget nih kawan Kir. Fear of missing out, alias kawan Kisah FM ya, takut ketinggalan. Ketinggalan apapun itu yang lagi trending. Nah, maka dari itu ada hubungannya sama sosial media. Yes, karena emang kalau katanya Google kawan Kisah FM ya, katanya Google loh, bukan kata kita suka-suka. Kata Google ya. Jadi emang semenjak adanya media sosial, ini tuh bikin kita jadi semakin FOMO, alias semakin takut buat ketinggalan kawan Kisah FM. Bener. Jadi itu sebenarnya ya dampak positifnya adalah dimana kita bisa update apapun itu. Betul. Kita nggak bakal ketinggalan informasi. Yes. Cuman ada loh efek negatifnya dari si FOMO itunya. Dan kalau dirasa-rasa kayaknya lebih banyak negatifnya ya kalau kita lihat sih. Apakah kamu FOMO kawan Kisah FM? Coba kita buktikan habis ini. Nah, sebelum ngebuktiin, FOMO ini tuh ada lawannya. Apa tuh? Si JOMO. Bukan jomblo ya, kawan. Bukan jomblo. Nehi. Apa tuh kepanjangannya? Joy of missing out. Artinya tuh dia lebih santai untuk menjalani hidup. Bukan artinya ya, lebih simpelnya atau sederhananya kita memahami itu tuh lebih santai untuk menjalani hidup. Kayak yang oke, gue nggak punya aplikasi tok nih, ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Berarti kalau FOMO kan lebih ke arah dia takut ketinggalan. Tapi kalau JOMO tuh lebih ke arah aku bahagia kok walaupun ketinggalan. Betul, it's okay, aku ketinggalan nggak apa-apa, aku masih bisa bahagia kok, kayak gitu loh. Jadi dia jauh lebih santai dibandingin si FOMO, karena kalau si FOMO kan harus update terus nih. Iya sih. Semacam dikejar dengan perkembangan zaman kan. Iya nih. Kayak gitu. Tapi kalau tadi misalnya jadi orang yang kepo banget nih, Dev, kayak aku tuh pengen tahu semua hal, aku tuh nggak pengen ketinggalan. Apakah tanya seorang FOMO? Harus diketahui tanda-tandanya sih. Agak atut nih kawan Kisah FM ya. Kalau kamu nggak bisa lepas dari sosial media, itu tuh adalah salah satu tanda dimana kamu jadi orang yang FOMO itunya. Waduh, kalau tanya sih tidak lihat selama ini lebih ke arah yang bangun tidur aja langsung pegang handphone. Dan yang dicek tuh bukan WhatsApp, tapi lebih ke arah, lihat nih Twitter ada apa, langsung kayak gitu. Nggak ada tuh ibadah, nggak ada. Semacam buka mata bersyukur gitu, nggak ada. Buka mata, buka Twitter. Makanya gitu kan. Benar. Jadi dari situ kamu yang suka buka-buka sosial media atau bisa dikatakan nggak bisa lepas dari sosial media, dan kamu punya rasa penasaran yang tinggi sama kehidupan orang lain. Keponya tapi ke arah yang bukan personal ya, ke arah orang lain, bukan diri kita sendiri. Bukan lagi. Dan kamu muncul rasa iri terhadap
kehidupan mereka. Nah itu mungkin karena kita pertama kepo mah nggak ada yang salah dong, orang berhak buat kepo, tapi outputnya malah menyakiti diri sendiri kawan kisah. Benar. Bahaya berarti ya. Ngerasa ngenes gitu loh. Karena endingnya kamu bakalan ngebandingin hidup kamu sama orang lain. Ujung-ujungnya nggak bahagia. Betul. Kebahagiaan semua tuh kawan kisah. Nah yang kayak gitu itu bisa dikatakan itu salah satu tanda dimana kamu udah jadi orang yang FOMO. Dan lagi tanya tuh pernah dengar kawan kisah ya, kalau misalnya kamu ngalamin FOMO itu ketika kamu ngerasa cemas kalau aku tuh nggak bisa berpartisipasi dalam suatu trending. Kayak kemarin kita lihat tuh yang namanya Dalgona dan berbagai contoh-contoh lainnya. Kamu tuh berasa kayak aku tuh harus ikutan, kalau enggak tuh aku nggak bisa, aku cemas kayak gitu. Betul. Sepeda. Nah, beli sepeda langsung duitnya keluar cekrek 5 juta. Musiman sepeda, pengen ikut olahraga. Nah, alibi biar sehat. Betul. Kemarin nggak sempet olahraga. Iya nih. Nggak suka olahraga, gitu kan. Terus teman-teman pada beli sepeda lipat. Iya tuh. Lebih khususnya lagi ya. Betul. Lebih spesifiknya lagi tuh sepeda lipat pada saat awal-awal pandemi. Dan semua orang tuh pada yang berlomba-lomba untuk aku pasti bisa sih ikutin tren. Dan lagi yang pasti dong biar orang lain tahu, diupload ke sosial media. Benar, yang kayak gitu itu bisa salah satu bentuk dari si FOMO. Itu ikut-ikutan. Nah, latah. Benar yang kita bahas tadi di awal. Yes, tuh kawan kisah. Selain itu juga kalau sekarang ini mungkin seperti anak muda, temennya investasi, temennya main saham. Betul. Ikut-ikutan main saham tanpa tahu ilmunya kayak gimana. Nah itu juga salah satu bentuk dari si FOMO itu. Jadi sebenarnya ya FOMO nggak melulu positif sih, ada negatifnya juga. Betul. Latah, tapi kalau latahnya ke arah positif nggak ada yang salah. Tapi kalau latahnya malah kamu ke arah yang negatif, gara-gara cuma mentang-mentang hashtag ikut-ikutan dan hashtag yang penting ikut gitu ya, ujung-ujungnya kamu yang rugi kawan kisah. Nah dari si FOMO itu juga, kalau kamu ngerasa rasa percaya diri kamu mulai terkikis, itu tuh juga salah satu tanda-tanda diri kamu udah gue terkena sindrom si FOMO itu tuh. Oh my god. Kalau misalnya tadi yang ketiga apa tuh yang terakhir? Yang terakhir percaya diri ya? Percaya dirinya mulai terkikis. Aduh, ini agak-agak relate sih. Karena zaman sekarang kita lihat contoh lah paling dekat Instagram. Itu emang udah jadi platform yang tipu-tipu lah kawan kisah FM. Dunia tipu-tipu itu adalah Instagram. Betul. Ngeliat temen pada liburan kemana gitu kan. Lihat temen pada ikutin tren kayak kemarin Clubhouse yang paling baru. Betul. Ngerasa kayak aduh pengen ikut tapi kok terhalang HP. Nah ya boleh sih ikut-ikut, tapi ya harus tahu dulu gimana ya kesanggupan kitanya untuk bisa seperti dia tuh kayak gimana sih. Dan kayaknya yang menuntut kita untuk FOMO itu adalah ekspektasi masyarakat, ya nggak sih? Kita tuh mikir kalau kayaknya kalau gua nggak ikutan, masyarakat tuh bakal ngeblame kalau gila sih Tanya tuh kayaknya ketinggalan zaman banget sih anaknya, masa sih nggak bisa ikut-ikutan. Betul, itu adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Dan tau gak sih, aku tuh kemarin habis baca buku si Filosofi Teras. Di situ tuh ada kalimat dimana kalau kamu terlalu fokus ke sosial media, seperti sekarang ini, kehidupan kita bisa dikatakan kamu itu terfokus sama sosial media, ya kamu berarti budak dari si sosial media itu. Karena kita disetir ya. Disetir sama anggapan orang di sosial media itu. Misal nih, katakanlah kamu posting pakai baju yang mungkin kemarin itu tuh polos. Someday kamu posting foto di feed Instagram pakaian kamu yang polkadot. Ada orang yang komen di postingan Tanya, yang mana kamu nggak pantas nih pakai polkadot. Akhirnya besok pakai lagi yang polosan. Nah itu tuh bisa dikatakan kamu adalah sebagai budak dari mereka yang menggunakan sosial media. Balik ke arah yang namanya people pleasure. Itu enak buat dibahas. FOMO kawan kisah FM ya. Kalau Tanya sebagai seorang individual nih kawan kisah FM, Tanya tuh merasakan kayaknya pernah deh hampir jadi seorang FOMO, tapi nggak pernah FOMO yang sampai menjadi orang yang cemas, jadi orang yang kurang percaya diri tuh nggak sampai segitunya sih. Tapi sempat ngalamin dimana dari ketika pandemi, after pandemi, bener-bener ngalamin ternyata tren tuh bisa memacu kita untuk ayo yuk ikutan aja. Dari Dalgona Tanya bikin. Terus habis itu sepeda Tanya sepedaan juga. Habis itu apalagi ya, tren nonton-nontonan, streaming-streamingan ikutan juga.
upload di sosial media lagi video call atau lagi Zoom meeting juga ikutan. Udah FOMO tapi belum sampai yang ada kecemasan. Belum ada, Oke. Nah, kalau tanya yang seperti itu, Devi sampai sekarang belum pernah yang namanya bikin si dalgona. Pertama. Terus sama streaming film streaming kayak gitu, streaming di platform ini, nonton film di platform streaming, maksud Devi belibet banget sih ngomongnya. Itu juga nggak yang se-hektik itu, maksudnya nggak yang pengen join itu, karena banyak orang-orang tuh pada nge-share apa yang mereka tonton di salah satu streaming film di story Instagramnya mereka. Itu Devi bukan yang dikasih tahu nih film bagus, dia nggak yang bakalan langsung nonton. Oh, berarti kamu tuh nggak latahan ya, Nak? Bukan. Bukan. Yang lain pada bikin dalgona tuh pada apa sih, ngocok terus pada padahal mah emang pengen menuangkan hobi aja. Hobinya ngapain? Mungkin mengocok kue. Tipe orang yang suka bikin bakingan di rumah gitu kan. Yuk selamatkan aku dan jangan biarkan aku terjerembab dalam lautan luka dalam. Iya, benar. Itu juga Devi belum sampai sekarang. Terus kalau sepedaan, sepedaan pun juga pernah ada keinginan untuk beli sepeda lah gitu. Tapi kayaknya enggak deh, karena masih ada something yang lebih penting dibandingin itu. Karena ketika apa sih tujuan dari sepedaan adalah untuk olahraga. Olahraga untuk tubuh yang sehat. Olahraga outdoor di mana kamu bisa bukan jalan ya, maksudnya bisa ngelihat pemandangan sekitar juga. Nah, itu kan bisa ada alternatifnya dengan cara lari. Betul tuh. Atau kalau enggak jalan. Nah, kayak gitu. Jadi masih ada pemikiran yang lainnya sih, yang mana itu secara logika sih masih bisa dipertimbangkan. Berarti Devi ini emang lebih ke arah yang gue mah jomo aja lah daripada FOMO, daripada kita memenuhi ekspektasi orang lain yang sebenarnya pun ketika kita ini fun fact ya kawan Kisah FM, ketika kita mikir kalau kayaknya orang lain mikirin deh, percaya deh, nggak semua orang tuh mikirin kamu. Betul. Nggak usah jadi seorang Leo yang mikir kalau semua itu lihat ke dia kawan Kisah FM. Capek loh kayak gitu terus tuh. Makanya berhenti deh untuk istirahat dulu dari sosial media. Betul sekali, itu cakep banget sih. Udah capek loh main sosial media sejujurnya. Kalau tanya karena udah kebanyakan sosial media, kan kita ngikutin semuanya dong sebagai seorang. Nah, inilah tuntutan seorang penyiar yang katanya harus selalu update. Kadang tuh mau nggak mau kudu nyoba kan. Ada yang baru nih kita coba gitu biar nggak ketinggalan zaman. Jadinya kebanyakan sosial media yang dihandle, bingung nih mau ngabisin waktunya di sosial media yang mana. Nah, jatuhnya ngabisin waktu banget. Bener, akhirnya kamu wasting time banget tuh. Padahal waktu yang harusnya bisa dipakai untuk revisi skripsi untuk cari referensi, jatuhnya jadi buat sosial mediaan. Betul. Tapi nih ya Ber, kalau tanya lihat dari sisi positifnya si FOMO, dia tuh kayak ngasih suatu hobi baru ke orang lain. Kayak misalnya nih, kamu tuh tipe orang yang kayaknya aku nggak punya hobi apa-apa deh, hidupnya gini-gini doang, lapar-lapar doang. Adanya FOMO dengan tren-tren yang begitu banyaknya, kayak ngasih kamu kesempatan untuk nemuin hobi baru kamu ke arah yang mana. Mungkin ada orang yang sebelumnya kayaknya nggak pernah tuh yang namanya suka buat nanam bunga. Ketika cobain tren itu, jadi seorang yang agak-agak FOMO, soalnya dia beneran nemuin kalau kayaknya nanam bunga itu adalah hal yang ku suka banget kayak gitu. Nemuin jodohnya lah. Bener, ya emang ada sisi positifnya. Cuman kalau Devi sih selalu gini ya, nggak apa-apa kamu FOMO, asalkan jangan sampai kamu tuh ngerasa cemas. Terus juga jangan sampai kamu kehilangan kepercayaan diri kamu. Dan jangan sampai kehidupan kamu tuh totally disetir sama si dunia itu. Karena nyetir diri sendiri aja udah susah. Kamu mencoba untuk mendengarkan semua setiran orang lain. Capek banget. Jadi lebih ke santai, makanya Devi lebih ke stop dulu di sosial media yang satu. Pernah sih? Nih, kita kan punya banyak sosial media ya. Adalah Facebook, adalah Instagram, adalah LinkedIn, katakan Twitter, TikTok, apalagi Snapchat. Aduh banyak banget deh pokoknya. Nah, Devi udah hapusin
Facebook. Gue udah nggak punya Facebook. Really? Sama. Karena udah yang zaman kapan? Bener. Tapi sebenarnya nih di Facebook itu pun juga kita bisa masih menjalin komunikasi sama orang-orang yang katakanlah guru kita. Betul. Karena orang sepuh kan pakainya si Facebook itu. Emberan. Cuman semakin kesini gue coba pakai Facebook lagi nih. Yes loh. Kok nggak tahu caranya gimana? Mulai yang algoritmanya agak kurang update di aplikasi tersebut kan. Ya udah sih ya, nggak bisa Facebook. Oke, hapusin. Instagram juga akhirnya cuma kayak si Instagram itu akhirnya karena Devi udah mulai capek sama Instagram. Betul. Sekarang ini lagi capek-capeknya banget sama Instagram. Yes. Dan itu pun akhirnya Instagram Devi pakai cuma buat portofolio. Biar kelihatannya doang. Biar kelihatannya masih hidup nih anak gitu sih. Betul. Jadi ya udah posting segala macam kerjaan kah atau apapun yang pokoknya itu bisa menginspirasi orang lain. Cakep. Dan kalau Devinya ngelihat story orang lain mulai dari sekarang, mulai beberapa minggu yang lalu udah mulai nggak dilakuin karena Kenapa? ketika ngelihat story orang lain Yes. itu tuh takut timbul kecemasan. Nah, karena emang kita tuh terstimulus oleh postingan orang lain. Bener. Kenapa kita pengen ikutin itu? Karena kita ngeliat dari orang lain. Betul. Coba kalau kita nggak pernah lihat, coba kalau kita nggak pernah kepo, kita nggak akan pernah kepikiran tuh buat yang namanya pengen liburan. Benar. Pengen keluar negeri. Nah, kayak gitu kawan sih. Kesalvan. Jadi lebih ke menghargai waktu aja sih akhirnya. Betul. Ketika nggak dipakai nih sosial media lagi. Yang kalau sekedar kita cari info ya mungkin bisa dipakai Twitter. Yes. Atau kalau nggak gitu kamu udah punya situs online yang kamu percaya untuk gue bisa dapat banyak informasi nih dari sini. Betul. Dan sebenarnya FOMO tuh sesimpel gini loh kawan kisah. Misalnya FOMO apa JOMO? FOMO tuh misalnya nih kayak ada satu gerai makanan di Jember baru buka. Biasanya grand opening. Bener. Orang-orang pada yang coba nih nggak bisa sampai ketinggalan. Betul. Itu salah satu FOMO loh sebenarnya. Ini sama sekali enggak ya, kita malah yang masih rame. Ya udah deh besok aja gitu sih. Iya, tapi banyak orang yang kayak begitu, makanya ketika grand Benar. opening pada yang boom rame. Nah, karena banyak promo juga sih. Iya sih. Jadi kalau yang sama menandainya gampang sih. Kamu udah kena sindrom FOMO atau enggak? Itu dari ketika sesuatu hal itu lagi booming, kamu ngikutin itu atau enggak? Hayo. Coba yuk kamu intro dulu ke diri sendiri. Apakah aku FOMO atau JOMO? Nah loh, si JOMO yang lebih santai untuk ngejalanin hidup. Betul. Yang lebih nggak apa-apa, aku nggak ikut-ikutan tren. Betul. Yang penting aku tahu, cuman nggak ikut-ikutan kayak gitu sih. Semacam semuanya sekarang pada pakai TikTok. Yes. Devinya udah nginstal, uninstall 2 hari apa itu. Nggak kuat ya nih, bukan lahannya. Gue bingung gitu. Ya emang sih banyak informasi dari situ, cuman akhirnya kayak yang ternyata masih ada yang lebih penting dibandingin ini. Kayak gitu sih. Betul. Dan apa? Mungkin nih ya, orang-orang yang FOMO, mereka itu kebanyakan pakai salah satu produk motor. Gimihi, semakin di depan. Jadi iya bener. Aku pengen selalu tahu, pengen selalu di depan. Betul FOMO tuh. Ya sebenarnya balik lagi sih, mau FOMO ataupun JOMO, si fear of missing out atau kamu mau menjadi seorang yang joy of missing out, tetap aja sih kawan Kisah Fam selalu jadi diri kamu sendiri. Asik. Akhirnya kawan Kis tuh kan podcastnya nggak selama itu. Podcastnya nggak selama itu kok. Coba deh kamu sekarang mulai dari sekarang ini nih evaluasi diri, introspeksi, apakah kamu termasuk ke FOMO ataukah kamu ke JOMO? Tanya tim FOMO, Devi JOMO sih. Kalau kamu yang mana? Hayo lo,